Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisan Jala Putra dengan NPM 2241129. Saya berasal dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelasin tentang mata kuliah manajemen risiko yang berjudul manajemen risiko likuiditas. Jadi, manajemen likuiditas itu adalah manajemen risiko yang likuiditas meliputi proses dan strategi yang digunakan bank untuk menilai kemampuannya untuk memenuhi arus kas dan kebutuhan argumen dan dalam kondisi normal dan tertekan, tanpa berdampak negatif pada operasi sehari-hari atau posisi keuangan secara keseluruhan. Dan juga manajemen risiko likuiditas merupakan pengelolaan bank agar terhindar dari risiko likuiditas yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendek. Ketidakmampuan disebabkan oleh ketidaktersediaannya dana pada bank yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kita mengendalikan risiko likuiditas. Nah, di sini ada pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas intergroup, pengelolaan aset likuiditas atau likuid berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat krisis likuiditas yang parah dan dapat menyebabkan dampak besar berupa kebangkrutan dan bank Stuttgart pada tahun 2008 mengarah pada krisis keuangan yang drastis dan perdian pada tahun 2006. Ada slide selanjutnya yaitu berjudul risiko likuiditas bisa terjadi pada suatu perusahaan atau perbankan ataupun lembaga keuangan. Adapun salah satu contoh risiko likuiditas adalah sebagai berikut, yaitu seorang nasabah hendak menarik uang di bank akan tetapi bank tidak mampu memenuhi permintaan tersebut akibat dana yang kurang mencukupi. Dan juga risiko kredit dan risiko likuiditas merupakan risiko yang paling fundamental dalam industri perbankan. Hal ini dikarenakan pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh perbankan bukanlah kerugian yang dialami melainkan karena ketidakmampuan bank tersebut dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Di sini ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya pertama, apakah kondisi yang terjadi pada likuiditas suatu perusahaan dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa perusahaan sedang berada dalam keadaan sehat atau tidak? Nah, di sini ada jawabannya. Jawabannya adalah likuiditas dapat menggambarkan apakah sebuah perusahaan berada dalam kondisi sehat atau tidak karena likuiditas sendiri menggambarkan kemampuan perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu mengapa likuiditas menjadi penting bagi perusahaan? Bila sebuah perusahaan tidak liquid, ia menjadi kesulitan untuk menjual atau mengubah aset yang mereka miliki menjadi uang tunai. Sementara perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar karyawannya, melakukan produksi, dan membayar utang. Materi selanjutnya yaitu likuiditas memiliki dua risiko. Yang pertama adalah ketika terlalu tinggi maka akan terdapat dana idle sehingga mengurangi kesempatan bank untuk mendapatkan laba dari penyaluran dana, serta apabila terlalu kecil maka bank tidak mampu mencukupi kewajiban jangka pendek serta akan mendapatkan penalti dari Bank Indonesia atau tidak, karena likuiditas sendiri menggambarkan kemampuan perusahaan tersebut dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu mengapa sih likuiditas menjadi penting bagi perusahaan? Jika bila sebuah perusahaan tidak liquid, menjadi kesulitan untuk menjual atau mengubah aset. Nah, likuiditas memiliki dua risiko. Yang pertama adalah ketika terlalu tinggi maka akan terdapat dana idle sehingga mengurangi kesempatan bank untuk mendapatkan laba dari penyaluran dana,
serta apabila terlalu kecil maka bank tidak mampu mencukupi kewajiban jangka pendek serta akan mendapatkan penalti dari Bank Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.